Selamat malam, saudara-saudaraku yang terkasih. Setelah seharian kita beraktivitas, malam ini kita bertemu lagi, kita bersekutu lagi di dalam syafaat malam. Cerita kita malam ini berjudul Kejeblos. Diceritakan di sebuah kota kecil, notabene penduduk kota itu beragama Kristen Katolik. Di kota itu ada sebuah gereja yang tidak terlalu besar tetapi memadai. Nah, umat dilayani oleh seorang pastor yang sudah cukup lanjut usianya. Belakangan ada hal yang makin mengganggu pikiran dan hati pastor tua ini, yaitu ketika boleh dikatakan 90% umat yang datang untuk mengaku dosa mereka, isi pengakuan mereka adalah tentang perselingkuhan. Akhirnya satu saat pastor tua ini tidak tahan lagi. Maka dalam sebuah layanan misa, dan hampir dapat dipastikan bahwa semua penduduk kota kecil itu hadir, pastor tua ini dia mengatakan begini: mulai saat ini saya tidak lagi mau mendengar kata selingkuh, perselingkuhan diucapkan di bilik pengakuan dosa. Kalau masih juga terjadi, masih juga kata itu disebut, maka aku akan meninggalkan kota ini. Tentu saja kita tahu bahwa yang dimaksudkan oleh pastor tua ini bukan urusan kata yang diucapkan, bukan urusan istilah yang disebutkan, tapi dengan mengatakan itu bahwa dia tidak lagi mau mendengar kata selingkuh, perselingkuhan diucapkan di bilik pengakuan dosa. Pastor ini mau menegaskan bahwa stop, jangan lagi hal seperti itu terjadi. Tapi apa yang dilakukan oleh penduduk kota itu? Karena sebetulnya urusan selingkuh yang disebut-sebut pastor itu bukan sebuah rahasia lagi. TST lah, tahu sama tahu, karena memang di kota kecil itu mereka jugalah yang menjadi para pelakunya. Akhirnya secara diam-diam terjadi kesepakatan, yaitu kalau mereka mengaku dosa mereka, maka mereka tidak lagi menyebut kata selingkuh atau perselingkuhan. Tapi kesepakatan mereka akan menyebut dengan kata kejeblos. Nah, mulai hari itu di bilik pengakuan dosa, pastor tua ini dia makin sering mendengar kata pengakuan orang yang kejeblos. Kira-kira beberapa bulan kemudian, pastor ini karena usianya ia harus pensiun. Lalu datanglah seorang pastor baru, pastor muda. Dan dia segera mulai melakukan tugas-tugasnya sebagai seorang pastor, termasuk menerima pengakuan dosa. 3 hari sesudah kedatangannya, diadakanlah pertemuan di balai kota untuk menyambut kehadiran pastor baru ini. Nah, dalam kesempatan ketika dia diberi waktu untuk boleh menyampaikan sekedar sambutan, pastor muda ini berkata dengan serius kepada wali kota, "Pak Wali, menurut saya
Anda harus sungguh-sungguh memperhatikan perawat perbaikan dan perawatan jalan-jalan di kota kita ini. Pak Wali Kota masih belum sadar. Ia malah bertanya, "Loh, memangnya kenapa, Pastor?" Pastor ini menjawab, "Saya memang belum berkesempatan untuk berkeliling di kota ini. Tetapi saya bisa menyimpulkan dari apa yang disampaikan oleh umat yang datang untuk melakukan pengakuan dosa." "Oh, memangnya kenapa?" kata wali kota. "Iya, umat yang datang dan mengaku dosa mereka di bilik pengakuan dosa, hampir semua mengungkapkan masalah mereka, yaitu bahwa mereka kejeblos." Mendengar itu, Pak Wali Kota dan penduduk yang lain yang tahu rahasia ungkapan istilah kejeblos itu tertawa terbahak-bahak, saudara-saudara. Pastor muda yang tidak tahu urusan ini bingung. Lalu dengan nada sedikit agak marah, dia mengatakan, "Kenapa kalian tertawa? Menurutku ini urusan yang sangat serius. Tukang daging, waktu kemarin dia datang mengaku dosanya, dia mengatakan dia sudah 3 kali kejeblos." Maka penduduk orang kota itu semua memalingkan wajah melihat pada tukang daging dan menertawakan dia. Pastor ini meneruskan, "Ini persoalan serius. Pak Wali, apakah Bapak tahu istri Bapak mengaku kepada saya minggu lalu saja dia 4 kali kejeblos?" Dengar itu, Pak Wali Kota terdiam. Penduduk juga mulai terdiam. Ibu bapak, saudara-saudara, cerita itu mau mengingatkan paling tidak satu hal, bahwa yang namanya dosa is dosa. Dosa adalah dosa. Mau diganti nama dengan nama apapun juga, dosa tetap dosa. Dan penyelesaian urusan dosa bukan dengan mengganti namanya, bukan dengan menutup-nutupinya, tetapi dengan ketulusan untuk mengakuinya, untuk mohon pengampunan. Itulah yang dipersaksikan di dalam kitab Amsal. Di dalam Amsal pasal 28 ayat yang ke-13 dipersaksikan demikian. Amsal 28 ayat 13. "Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi." Ibu bapak, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, bukankah itu solusi atas dosa pelanggaran kesalahan kita? Bahwa kita tidak menyembunyikan dosa kesalahan pelanggaran kita. Kita tidak menutup-nutupinya. Kita tidak melakukan rasionalisasi untuk membenarkan dosa-dosa kesalahan kita. Tapi seperti Amsal mengatakan, siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Di dalam Mazmur, kita pernah mendengar pemazmur mengatakan, "Aku akan mengakui kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku." Tuhan
Dia berkenan kepada hati yang remuk, kepada jiwa yang hancur karena penyesalan akan dosa-dosa pelanggaran yang sudah dilakukan. Ketika kita mau dengan tulus mengakui segala dosa kesalahan kita di hadapan Tuhan, tapi juga dosa dan kesalahan kita terhadap sesama kita, lalu dengan rendah hati mohon maaf, mohon pengampunan, maka hal itu akan melepaskan kita dari beban yang sesungguhnya makin menindih kehidupan kita manakala kita tetap menyembunyikannya. Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Seperti biasa saya akan menyebutkan pokok-pokok dalam syafaat ini dan bersama-sama dalam hati kita mendoakannya. Bapa di sorga, terima kasih untuk kesempatan yang masih Tuhan beri sehingga malam ini kami dapat berkumpul secara virtual di dalam syafaat malam. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk kasih setia dan pemeliharaan Tuhan sepanjang hari ini yang telah memungkinkan kami masing-masing bisa beraktivitas, dan malam ini kami juga akan beristirahat dengan sebaik-baiknya. Ya Bapa, pertama-tama kami berdoa, kami mohon pengampunan-Mu sekiranya pernah atau bahkan sedang terjadi kami menyembunyikan dosa, kesalahan, kami merasionalisasikan, mencari pembenaran atas dosa, kesalahan, pelanggaran yang kami perbuat. Untuk itu kami berdoa. Bapa, kami juga mohon hikmat, mohon keberanian agar mampu dan mau mengakui dengan jujur dosa kesalahan kami kepada Tuhan, tapi juga kepada sesama, dan dengan rendah hati mohon pengampunan. Untuk itu kami berdoa. Ya Bapa, kami juga mohon kiranya kami boleh diberikan kesabaran, kasih yang meluap, agar mau dan mampu dengan tulus mengampuni orang-orang yang pernah mengecewakan kami, menyakiti hati kami, bahkan mengkhianati kami. Untuk itu kami berdoa. Bapa, sebagai bagian dari bangsa dan negara ini, kami juga tetap berdoa bagi upaya pemerintah dan berbagai lembaga kemasyarakatan untuk membantu penghidupan masyarakat, khususnya yang paling terdampak dari segi perekonomian, agar bantuan-bantuan yang direncanakan dapat terselenggara dengan baik dan benar. Jauhkan niat pemikiran dari pihak manapun juga untuk menyelewengkan bantuan-bantuan tersebut. Untuk itu kami berdoa. Ya Bapa, kami juga berdoa agar masyarakat di berbagai tempat yang sudah mulai menyelenggarakan aktivitas dalam transisi PSBB yang diberlakukan, mereka juga boleh secara bertanggung jawab memanfaatkan kesempatan dalam masa transisi ini, sehingga tidak terjadi lagi
tambahan persebaran virus dan bertambahnya korban-korban yang terkena COVID-19. Untuk itu kami berdoa. Bapa, kami juga berdoa bagi kehidupan gereja di tengah perubahan yang luar biasa ini, termasuk Jemaat GKI Gading Indah. Biarlah sementara kegiatan-kegiatan onsite belum bisa diselenggarakan, maka semua pihak yang bertanggung jawab untuk menyiapkan layanan-layanan online boleh diberi kemampuan, hikmat untuk dapat melakukan tanggung jawab mereka dengan baik, dan jemaat juga boleh menyambut dengan sukacita layanan-layanan yang diberikan, sehingga sekalipun belum bisa dilakukan kegiatan-kegiatan secara langsung, tapi bersama-sama boleh tetap bertumbuh di dalam iman, di dalam penyerahan kepada Tuhan. Bapa, kami berdoa memohonkan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami, khususnya dalam istirahat kami sepanjang malam ini. Tangan kasih-Mu yang penuh kuat kuasa, kiranya yang terus menopang dan menaungi kami seisi keluarga masing-masing. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa, kami memohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam Ibu Bapak, Saudara-saudara, selamat beristirahat. Tuhan tetap beserta kita.